Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Sekarang kita bahas tentang PPG lagi, khusus yang gelombang satu nih. Adapun topik yang kita bahas hari ini ada 3 ya teman-teman, tentang apakah lulusan PPG Prajabatan itu langsung lulus P3K 2023. Terus yang topik yang kedua, apa sih maksud afirmasi nilai teknis 100%? Dan yang ketiganya ini, kegiatan apa yang dilakukan teman-teman dalam menunggu kelulusan PPG Prajabatan 2023. Oke, langsung ke topik yang pertama. Nah, topik yang pertama ini nih, apakah lulusan PPG Prajabatan akan langsung lolos P3K di tahun 2023? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Jadi kalau mau lulus P3K itu harus melalui tes ya. Dimana nanti untuk lulusan PPG Prajabatan 2023 itu masuk ke prioritas 4 atau P4, di mana ada 4 kategori, ada P1, P2, P3, dan P4. Kita masuk P4 atau pelamar umum ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang yang maksud dari afirmasi nilai teknis 100%. Jadi maksudnya adalah ketika nanti kita tes P3K itu untuk nilai teknisnya adalah 100%. Namun tidak hanya nilai teknis saja ya yang jadi penilaian, ada nilai kompetensi yang lain. Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat file ini. Nah, ini dia alamat webnya ya teman-teman. Ini alamatnya guru p3k.kemendikbud.go.id. Nah, di sini kita download untuk yang ini. Ini file yang ini ya. Kemendikbud Ristek nomor 349 2022. Jadi nanti untuk seleksi P3K 2023 itu masih mengacu pada ini teman-teman. Petunjuk teknisnya ya, kita unduh dulu. Nah, nanti teman-teman coba langsung lihat ke halaman 27 di bagian bawah ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini ada sebuah tabel tentang durasi seleksi. Di dalamnya membahas tentang materi seleksi, butir soal, dan juga waktu. Jadi yang dimaksud dengan nilai teknis 100% itu pada kompetensi teknisnya teman-teman, yang ada 80-100 soal. Nah, itu kita akan otomatis dapat nilai 100. Dimana nanti materi seleksinya itu ada 4, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, sama wawancara. Nah, untuk nilai teknis nanti kita akan dapat nilai 100, tapi harus tetap diisi ya teman-teman, walaupun kita dapat afirmasi 100%. Nah, untuk jumlah soalnya nanti sekitar 135 sampai 155. Dan waktunya ini totalnya itu 170 menit. Nah, itu teman-teman informasi yang saya dapat ya dari situs ini. Mudah-mudahan kedepannya ada penjelasan lebih dalam lagi terkait mekanismenya seperti apa untuk tes P3K ini. Nah, itu dia penjelasan tentang afirmasi nilai teknis 100%. Jadi intinya harus kita tetap isi soalnya nanti ketika kita tes, dan bobot nilainya itu 60%. Jadi kita udah dapat nilai 60% dari total semua tipe soal. Nah, untuk kompetensi yang lainnya ini kita harus tingkatkan nilainya ya, biar bisa bersaing dengan peserta yang lain gitu. Nah, selanjutnya kita bahas ke topik yang ketiga. Apa sih kegiatan teman-teman selama teman-teman menunggu kelulusan PPG Prajabatan? Khusus untuk saya, sekarang saya fokus di ngajar les privat ya, dan menjadi YouTuber pemula. Mudah-mudahan bisa kedepannya berkembang lagi channelnya ya. Amin, doain teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya channel ini, biar bisa membuat saya semangat untuk membuat konten-konten tentang edukasi dan juga pembelajaran. Nah, coba teman-teman kegiatannya apa aja selain yang saya mungkin ya. Karena kenapa saya bahas ini, karena banyak yang protes gitu terkait keputusan yang sangat lambat dari pemerintah terkait
penempatan pengabdian seperti apa, terus sertifikat pendidik kapan diberikan gitu ya. Bahkan ada yang menanyakan terkait bagaimana nasib keluarga saya karena tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, daripada protes teman-teman ya, menurut saya ini saran saja, teman-teman mending cari kerja saja dulu yang sampingan. Contohnya seperti saya tadi ya, mencari lowongan guru privat teman-teman. Nah, daripada protes kan tidak menghasilkan uang tuh. Kalau misalkan teman-teman sambil menunggu dan sambil kerja, tapi nyari kerjanya yang freelance aja ya teman-teman. Nah, kan bisa dapat uang tambahan buat kehidupan sehari-hari. Mungkin saya akan memberikan tips juga ya kepada teman-teman biar dapat uang gitu ya. Daripada protes kan nggak dapat uang ya. Mending kita berusaha untuk bisa mencari rezeki lah gitu ya. Daripada kita protes-protes kan membuang energi kita percuma gitu teman-teman. Dan itu tidak akan memberikan solusi apapun gitu. Lebih baik kita cari solusinya seperti apa, solusi terbaiknya agar kita bisa hidup ke depannya selama beberapa bulan mungkin ya, atau beberapa hari. Nah, apalagi yang sudah punya keluarga, khususnya anak, istri gitu tuh. Itu kan harus dibiayai ya teman-teman ya. Saya juga menyadari itu karena saya mengalaminya. Itu saya sudah berkeluarga juga sama, punya anak juga sama. Ya, nikmati saja ya teman-teman prosesnya dan mudah-mudahan kedepannya ada kejelasan terkait PPG khususnya penempatan dan sertifikat pendidiknya itu kapan. Saya juga sama menunggu teman-teman. Tapi sambil menunggu alangkah baiknya teman-teman bisa melakukan beberapa hal ya. Bisa ya ngajar privat gitu ataupun teman-teman bisa dagang online ya. Pakai Shopee, pakai TikTok ya. Gunakanlah HP teman-teman buat menghasilkan uang gitu. Jangan sampai menggunakan HP itu hanya untuk melihat informasi yang tidak berkualitas bagi kehidupan teman-teman gitu. Saya sarankan itu teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman lakukan harus bisa produktif gitu. Nah mungkin itu ya tips dari saya agar bisa hidup nih sambil menunggu bisa hidup karena kan kita butuh uang ya untuk hidup. Nah, jangan lupa teman-teman di subscribe channelnya, di like, di komen juga agar channelnya semakin berkembang. Terima kasih atas waktunya. Ditutup dulu untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.